Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi statistika inferensia dan distribusi sampling. Dan juga kami di sini sebagai pembanding dari kelompok 6. Kelompok 10 sendiri terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Ahmad Ardi Arido, Brian Faruido Lumban Toping, dan Ridho Aridanka saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Ridho Aridanka saya sendiri. Definisi statistika inferensia. Statistika inferensia adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistika inferensia disebut juga sebagai statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Dalam statistika inferensia, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian dalam dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dan dari suatu populasi. Statistika inferensia dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Statistika non-parametrik pertama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Fungsi statistika inferensia. Statistika inferensia atau induktif adalah statistika bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensia digunakan untuk melakukan yang pertama itu generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua uji hipotesis atau membandingkan uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan dan kontribusi. Ruang lingkup bahasa statistika inferensia. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, statistika inferensia mencakup yang pertama itu probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua itu distribusi teoritis, yang ketiga sampling dan sampling distribusi, yang keempat pendugaan populasi atau teori populasi, yang kelima uji hipotesis, yang keenam analisis korelasi dan uji signifikasi, yang ketujuh analisis regresi untuk peramalan, yang kedelapan analisis varians, yang kesembilan analisis covariance, dan yang terakhir probabilitas atau teori kemungkinan. Kemudian materi yang kedua itu sampling. Sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Sampling berguna dalam penarikan kesimpulan atau inference yang valid dan dapat dipercaya. Tipe-tipe sampling. Tipe-tipe sampling yang pertama yaitu simple random sampling. Adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling yang ada di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Yang kedua itu systematic sampling, merupakan pengambilan setiap unsur ke dalam populasi untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada pengambilan awal saja, sementara pengambilan kedua dan seterusnya ditemukan secara sistematis yaitu menggunakan interval tertentu sebesar K. Yang ketiga yaitu Sheffield sampling, adalah penarikan sampel bersih rata yang dilakukan dengan mengambil sampel acak sederhana dari setiap rata populasi yang sudah ditentukan lebih dahulu. Kemudian convenience sampling. Sampel dapat diambil berdasarkan faktor
spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Kemudian ada adjustment sampling atau proposal sampling. Adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Bedanya, jika dalam sampling stratifikasi, penarikan sampel dari setiap subpopulasi dilakukan dengan acak. Maka dalam sampling kuota ukuran serta sampel pada setiap subpopulasi ditentukan sendiri oleh peneliti sampai jumlah tertentu tanpa acak. Kemudian yang terakhir yaitu sample sampling, merupakan salah satu bentuk adjustment sampling yang sangat dapat tepat digunakan bila populasinya kecil dan spesifik. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai. Makin lama, sampel menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menuruni lereng gunung. Kemudian, tahapan sampling. Jika kita ingin melakukan sampling, tahapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang hendak diamati. Yang kedua itu menentukan kerangka sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin. Selanjutnya, menentukan metode sampling yang tepat. Kemudian melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan ulang proses sampling. Materi selanjutnya akan disambung oleh Ahmad Ardi Arido. Saya persilahkan. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Distribusi sampling adalah distribusi nilai statistik sampel-sampel. Jika statistik yang ditinjau adalah mean dari masing-masing sampel, maka distribusi yang terbentuk disebut distribusi distribusi rata-rata sampling atau disebut juga sampling distribution of the means. Dengan demikian dapat juga diperoleh distribusi deviasi standar, variance, median dari sampling. Masing-masing jenis distribusi sampling dapat dihitung ukuran-ukuran statistik deskriptifnya, seperti means, range, deviasi standar, dan lain-lain. Sifat-sifat distribusi sampling. Distribusi yang pertama ada distribusi sampling dan statistik inferensial. Distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Yang kedua ada kesalahan standar atau standar error. Simpangan baku dari distribusi sampling dari suatu statistik disebut sebagai kesalahan standar dari kuantitas itu. Untuk kasus di mana statistik adalah mean sampel dan sampel tidak berkorelasi, kesalahan standarnya adalah SEX sama dengan S akar N. Jenis distribusi sampling. Distribusi T. Distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu profesional data menentukan ukuran populasi dan atau varian populasi. Distribusi T menggunakan skor T untuk mengevaluasi data yang tidak sesuai untuk distribusi normal. Misalnya, saat menganalisis sampel yang sangat kecil. Rumus T-score terlihat seperti ini. T sama dengan X kurang mikro per S per SQRT N. Dalam rumus di atas, X adalah mean sampel, mikro adalah mean populasi yang menandakan deviasi standar. Distribusi normal juga disebut kurva lonceng. Distribusi normal ialah distribusi dengan fitur seperti kurva berbentuk lonceng yang simetris dan mean atau rata-rata serta median atau nilai tengah merupakan angka yang sama dan diposisikan di tengah kurva. Jika kita memiliki banyak data dan kita membuat distribusi pengambilan sampel, kemudian kemungkinan besar model distribusi normal dari mana kita dapat menyimpulkan nilai statistik.
kecuali model seperti T-scoring yang diterapkan. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi, beserta dengan probabilitas setiap rata-rata sampel. Jika kita memiliki populasi yang terdiri dari 3 orang, yaitu A, B, C, lalu mengambil sampel sebanyak 2 orang, ada 3 kombinasi sampel yang mungkin terpilih, yaitu AB, AC, dan BC. Jika kita mengambil 10 sampel dari populasi sebanyak 60, maka kita mempunyai kombinasi 60 dari 10. Kita tahu bahwa ukuran populasi N biasanya sangat besar dan ukuran sampel N relatif lebih kecil. Oleh karenanya, jika kita melakukan pengambilan N dan N populasi, jika akan memiliki kombinasi N terhadap N. Setiap kombinasi sampel memiliki ukuran atau statistik sampel. Misalnya rata-rata sampel. Maka jika kita mengambil N dan sampel dari N populasi, kita akan memiliki rata-rata sampel yang cukup banyak. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara dua hal yang berkomplemen seperti persen, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Persen pemilih dan bukan pemilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh para pembaca. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih dan sekian.